Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Doa Sang Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimku, di episode kali ini channel Kisah-Kisah Islam akan menceritakan kisah taubatnya pemuda yang menjinahi jenazah gadis cantik Madinah. Sahabat muslimku, kisah seorang pemuda penggali kubur diambil dari kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Diriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab, salah seorang sahabat terdekat baginda Rasul, diketahui menangis di depan pintu Rasul. Mendengar suara Umar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera keluar dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Kemudian Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisnya." Lalu Rasulullah memerintahkan Umar agar membawa masuk pemuda tersebut ke dalam. Atas perintah tersebut, Umar bin Khattab lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya sambil keduanya tetap menangis. Pemuda itu disuruh duduk di depan Rasul dan Umar bin Khattab duduk di sebelahnya. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab sambil tetap menangis, "Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar dan aku takut Allah memurkaiku." "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" tanya baginda Nabi. Kemudian pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasul." "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" tanya baginda Nabi. "Tidak ya Rasulullah," sahut pemuda itu sambil terus menangis. Lalu Rasul pun bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dosa sebesar apapun Allah akan mengampuninya sekalipun dosa itu memenuhi langit dan bumi." "Sungguh ya Rasul, dosaku lebih besar dari itu," sahut si pemuda. Kemudian Rasul pun bertanya lagi, "Apakah besar dosamu melebihi aras? Besar mana dengan aras?" Kemudian si pemuda menjawab, "Dosaku sangat besar ya Rasulullah." "Lalu besar mana dosamu dengan keagungan ampunan dan rahmat Allah?" tanya baginda Nabi. Dengan terisak-isak pemuda itu menjawab, "Tentu keagungan ampunan dan rahmat Allah lebih besar, tetapi dosaku sangat besar." Karena kurang mengerti maksud pengakuan dari pemuda itu, akhirnya Rasulullah pun mendesaknya, "Cobalah katakan, dosa apa yang pernah engkau perbuat?" Pemuda itu menjawab, "Aku malu menyebutnya ya Rasulullah." Karena Rasulullah terus mendesak pemuda itu untuk mengatakan dosanya secara jujur, maka dengan perasaan malu dan takut, pemuda itu pun menceritakan dosa yang telah ia lakukan. "Wahai Rasulullah, aku ini adalah seorang penggali kubur sejak 7 tahun lalu. Hingga suatu hari meninggallah seorang putri dari sahabat Ansor. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya, nafsu birahiku memuncak. Setelah kuburan sepi, kubongkar kuburnya dan kutelanjangi mayat gadis itu. Setelah kucumbui, nafsu birahiku tak dapat kutahan, lalu kusetubuhi. Namun tiba-tiba mayat gadis itu menamparku dan berkata, 'Tidakkah engkau malu kepada Allah, wahai pemuda? Pada hari Allah menghukum orang-orang berbuat dolim, sementara engkau menelanjangiku dan menyetubuhiku di antara orang-orang yang telah mati. Engkau telah membuatku dalam keadaan junub di hadapan Allah.'" Mendengar pengakuan dari si pemuda itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bangkit berdiri dan meninggalkannya seraya berseru, "Wahai pemuda fasik, pergilah, jangan engkau dekati aku, nerakalah tempatmu kelak." Kemudian pemuda itu pun segera keluar meninggalkan rumah baginda Nabi seraya menangis. Dia berjalan dengan arah tak menentu keluar dari kampung. Sampailah ia di padang pasir yang luas lagi panas. 7 hari lamanya ia tidak makan dan minum karena penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam, hingga lemahlah tubuhnya. Tubuhnya tak kuasa lagi berjalan, lalu kemudian jatuh tersungkur di tempat itu. Di atas pasir itu ia bersujud kepada Allah, lalu berdoa memohon ampunan dalam tangisnya. "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Ya Allah Tuhanku, sudilah menerima kehadiranku. Kalau Engkau tidak berkenan, maka datangkanlah padaku api-Mu dari sisi-Mu, dan bakarlah tubuhku dengan api-Mu di dunia ini, daripada Kau bakar tubuhku di akhirat nanti." Pemuda itu berdoa sambil menangis dan menjerit. Setelah itu, malaikat Jibril datang kepada Rasul. Usai menyampaikan salam dari Allah, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah bertanya padamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Kemudian Rasul menjawab, "Tidak, dialah yang menciptakan diriku dan mereka." Lalu Jibril pun bertanya lagi, "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" Rasulullah menjawab, "Bahkan dia memberi rezeki padaku dan mereka." Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau menerima taubat mereka?" Rasul menjawab, "Bahkan dia yang berhak menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya." Jibril lalu berkata, "Allah telah berfirman kepadamu, telah datang kepadamu seorang hambaku, dan dia menerangkan satu dosa dari beberapa dosa-dosanya, maka kamu berpaling kepadanya. Maka bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak apabila mereka datang dengan dosa yang banyak lagi besar, ibarat gunung yang besar? Wahai Muhammad, engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka jadilah kamu orang yang sayang menyayangi pada semua orang yang beriman, menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berbuat dosa, dan memaafkan ketelanjuran dan kesalahan mereka, karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya." Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang sahabat, maka mereka pun menemui pemuda tersebut lalu memberikan kabar gembira tentang ampunan dari Allah. Lalu mereka membawa pemuda tersebut berjumpa dengan baginda Nabi. Yang kala itu baginda Nabi sedang menunaikan sholat maghrib, maka mereka pun bermakmum di belakang Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Fatihah yang dilanjut dengan surah At-Takasur sampai pada ayat "Hatta zurtumul maqabir", yang artinya kamu telah dilalaikan sehingga kamu masuk kubur, maka berteriaklah pemuda itu dengan teriakan yang teramat keras hingga terjatuh. Ketika mereka selesai sholat, mereka dapati pemuda itu telah meninggal dunia. Sahabat muslimku, begitulah akhir dari kisah taubatnya pemuda yang menjinahi mayat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.